Hai, perkenalkan nama saya Masna dari kelas PAIK dengan NIM 2504 Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan menggunakan bahasa Arab. Ayat Al-Quran terdiri dari ayat muhkamat yang artinya jelas dan juga ayat mutasyabihat yang berarti samar. Pembagian hukum meliputi hukum akidah atau hubungan manusia kepada Allah dan juga hukum etika atau kepribadian dan sikap dalam bermasyarakat, serta hukum amaliyah yaitu perilaku manusia dengan Allah dan sesamanya. Terus yang kedua itu pengertian sunnah. Menurut ulama fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, dan sifat berkaitan dengan hukum. Menurut ulama fikih, perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala dan juga ditinggalkan tidak melanggar. Terus fungsi sunnah adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang berfungsi menjelaskan rincian hukum serta masih bersifat global dalam Al-Quran. Terus yang ketiga yaitu ijma. Pengertian ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid kepada masa ketentuan setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syara' yang harus berdasarkan Al-Quran dan juga hadis mutawatir. Terus macam-macam ijma yaitu berdasarkan cara pelaksanaan ijma qauli yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, dan juga ijma kusuti atau yang dinyatakan dengan diam. Berdasarkan kelompok atau wahyu ada ijma sahabi, ahli Madinah, ulama Kufah, khulafaur rasyidin, dan ahlul bait. Terus peran ijma apa sih? Peran ijma itu penting dalam mengkodifikasikan hukum, menyatukan pandangan yang beragam, serta menjadikan hukum Islam tetap relevan dan tidak beradaptasi dengan perubahan zaman seperti perkembangan teknologi dan globalisasi. Yang keempat itu ada qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum peristiwa baru yang tidak ada ketentuan dengan nas dengan cara menyamakannya dengan peristiwa yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan sebab atau sifat. Berbeda dengan ijma yang dilakukan secara bersama, qiyas bisa dilakukan oleh individu. Contoh penerapan qiyas yaitu minuman yang memabukkan disamakan hukumnya dengan khamr yang bersifat haram, dan harta anak-anak disamakan hukumnya dengan harta orang dewasa. Itu saja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah.